Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita di usbu yang baru, minggu ketiga bulan kelima tahun 2026 ini dengan sukacita mendasari seluruh pergumulan kita untuk seluruh tugas-tugas tanggung jawab kita di usbu ini. Mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan saat ini menurut yang ditetapkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, dengan muka yang tertunduk dan hati yang kami sembahkan kepadamu di saat ini di usbu yang baru ini, kami rindu tuntunan dan penyertaan Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan dengarkan. Tapi kami mengaku kami lemah, kami kurang, kami berdosa. Karena itu Tuhan ampuni dan kasihani kami, supaya dalam pengampunan Tuhan kami dilayakan untuk membaca, mendengar, bahkan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini di sepanjang kehidupan kami, hari lepas ke hari. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu tinggal di pekuburan itu, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantai itu diputuskannya, dan belenggu itu dipatahkannya. Tidak seorang pun yang kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dengan keras ia berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah aku mohon, jangan siksa aku." Sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir mereka keluar dari daerah itu. Di lorong bukit itu, sekawanan besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu memohon kepadanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasuki babi-babi itu." Yesus mengabulkan permohonan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Penjaga-penjaga babi itu lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya.
Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang banyak kerasukan. Orang yang kerasukan itu duduk sesudah berpakaian dan sesudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mulai mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu memohon supaya diperkenankan menyertai dia. Lalu Yesus memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita yang membaca, mendengar, serta mau melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas ke hari. Terpujilah Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu pergumulan kita ke depan oleh Gereja Protestan Maluku ditetapkan suatu tema pergumulan, yaitu gereja rumah tangga dan pendidikan karakter. Apa kaitannya dengan pembacaan dan renungan yang akan disampaikan kepada kita di saat ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita berbicara soal pendidikan karakter, maka sasaran dan tujuannya adalah bagaimana membentuk manusia yang berkualitas, manusia yang punya loyalitas dan dedikasi terhadap hidup yang Tuhan anugerahkan, tetapi juga berkat yang Tuhan berikan bagi seseorang. Karena itu, sebelum tanggung jawab diberikan kepada seseorang untuk ia harus melakukan, ia mesti mempunyai kualitas, bukan saja kuantitas. Sebab dengan kualitas ia dimampukan untuk melakukan banyak hal dalam kehidupannya. Karena itu bacaan kita tadi Markus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 yang menceritakan tentang bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari seseorang yang kerasukan dan yang telah diasingkan baik oleh kelompok masyarakatnya, tetapi juga diasingkan oleh dirinya sendiri, bahwa ia berinisiatif untuk menyendiri, tinggal di kuburan, dan tidak lagi berhubungan dengan sesiapa. Bahwa masa yang ia jalani ini adalah suatu masa bagi kita, bagi manusia, masa yang sangat sulit. Karena ia harus menyendiri, tinggal di kuburan, tidak ada makanan atau minuman. Kita tidak tahu dan tidak jelas dalam pembacaan kita tadi apa yang dia makan, apa yang dia minum, bagaimana cara ia tidur dan sebagainya. Tetapi yang mau ditekankan di sini adalah bagaimana ia menyendiri untuk menemukan sesuatu yang baik bagi kehidupannya. Walaupun dalam penjelasan firman Tuhan ini dia dikuasai oleh roh jahat dan dia memiliki kekuatan yang lebih. Bayangkan saja rantai yang mengikatnya dan belenggu yang dipasangkan kepadanya, dengan mudah saja ia patahkan, dengan mudah saja ia putus. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bahwa seseorang atau orang yang kerasukan ini,
Ia harus dijauhkan dari persekutuan masyarakat karena ditakutkan jangan sampai ia menyakiti orang lain, bahkan membinasakan hidup orang lain. Tapi ada satu nilai yang sangat berarti dalam proses yang dijalani oleh orang yang kerasukan ini, bahwa ketika ia menyendiri dan tidak ada seorang pun yang datang menjenguknya, Yesus tiba-tiba hadir dalam perjalanan pemberitaan Injilnya, dan di sana terjadi mujizat untuk diri orang yang kerasukan setan ini, bahwa dia dilepaskan daripada keadaan hidupnya yang lama, ia dilepaskan daripada keadaan dirinya yang lama, dan dia diberikan kesempatan oleh Yesus untuk menceritakan mujizat yang ia alami, untuk melakukan pekerjaan pemberitaan lewat peristiwa ajaib yang ia alami. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lewat pekerjaan dari orang yang tadinya tidak dianggap dalam masyarakat karena dianggap sebagai orang yang tidak waras, orang gila, orang yang hanya menyendiri, orang yang katakanlah dalam status atau strata sosial dianggap sebagai orang pinggiran, orang yang tidak punya arti apa-apa. Tetapi oleh kuasa Yesus, ia dipulihkan, ia disembuhkan, ia dibebaskan daripada suatu penyakit, ikatan kuasa kegelapan, dan dia diizinkan untuk melakukan pekerjaan yang mulia, yaitu pekerjaan pemberitaan firman. Ia bersaksi tentang apa yang ia alami di dalam Yesus. Di sini tergambar jelas, terlihat jelas bahwa bagaimana Yesus mempersiapkan karakter seseorang di luar batas kemampuan diri orang tersebut. Karena itu Bapak Ibu, catatan yang terpenting daripada renungan yang kita disampaikan pagi hari ini adalah bagaimana kita berserah kepada Tuhan, supaya segala potensi yang ada pada diri kita itu tetap menjadi bagian dari alat kesaksian Tuhan. Bagaimana kita menyerahkan diri secara total. Kita boleh mengasingkan dan mematikan segala keinginan-keinginan manusia. Kita berdiam diri untuk berefleksi apa yang mesti kita buat bagi Tuhan. Sama dengan orang yang dirasuki kuasa penyakit, kuasa kegelapan ini, dia meminta kepada Tuhan, demi Allah yang hidup, aku mohon jangan siksa aku lagi, sebab semua orang yang mendahului aku adalah mereka sudah melakukan siksaan itu bagi diriku. Ini berarti permohonan bahwa jangan siksaan menimpa kehidupannya lagi, tetapi baiklah sukacita ia dapati, ia miliki, supaya kehidupannya boleh berarti bagi dirinya, berarti bagi keluarganya, berarti bagi orang lain, tetapi juga berarti bagi Tuhan. Dan kerinduan yang tulus, kerinduan dan harapan yang lahir dari sebuah ketulusan, dari orang yang tidak pernah diperhitungkan dalam strata sosial, ternyata itu dijawab dan direspon oleh Yesus dengan memberikan kesembuhan, tetapi juga memberikan kepadanya kesempatan melayani dengan sukacita, menjalani kehidupan, menjalani suatu kesehatan yang baik, menjalani kehidupan dengan penuh kegembiraan, dengan suatu kebahagiaan hidup. Dan itulah yang diharapkan dari kita semua, bahwa keluarga-keluarga yang terbentuk mesti memberi kesempatan bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi keturunan-keturunan kita. Sebagai orang tua, kita mesti membentuk karakter mereka menjadi karakter yang ulet, anak-anak yang bertumbuh dengan kualitas pengetahuan, tetapi juga kualitas iman, pengharapan, percaya kepada Tuhan. Sebab dengan itu, maka selaku orang tua,
kita melakukan tanggung jawab secara baik. Kita jangan menutup diri. Kita jangan menjadi orang-orang yang juga menghukum anak-anak kita dengan tidak mengajarkan mereka hal-hal yang baik. Dan yang paling berbahaya lagi, ketika kita menutup diri, anak-anak kita akan mencari pengetahuan di luar, dan itu sangat berbahaya. Mari jadilah sebagai orang tua, jadikan keluarga kita, rumah kita, meja makan kita, meja sembahyang kita sebagai tempat di mana kita membangun suatu komunikasi yang baik antar suami istri, antar orang tua dan anak, yang memungkinkan kuasa Tuhan ada, yang mengizinkan roh Tuhan berdiam dalam kehidupan kita, dan yang memuliakan Tuhan lewat seluruh kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kita semua. Selamat pagi, Shalom.